Makanya saya paling marah kalau ada anak-anak setan korek-korek ini Alkitab lalu mereka tafsir sembarang. Saya akan marah. Karena prinsip anak Tuhan yang mengasihi Tuhan adalah aku mengasihi, aku menyukai apa yang Tuhan sukai, aku membenci apa yang Tuhan benci. Itu prinsip anak Tuhan. Jangan menyukai apa yang Tuhan benci, apalagi membenci apa yang Tuhan sukai. Jangan. Makanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab kutip kitab suci kami, saya pasang label anak setan. Dan mereka kaget. Ya, kau bilang kami kafir boleh. Kami bilang kau anak setan, kau pikir saya ini bodoh. Pendeta Son Balaja ini jemaat di sini penasihat hukum terlalu banyak saya. Orang-orang yang sayang kami dan mengerti hukum. Bapak hati-hati. Sepanjang ada, ini Alkitab diakui di negara ini loh. Ini bukan Alkitab omong kosong, secara hukum legal ini jelas. Saya tidak omong sembarang. Kau berani ganggu gue, saya kasih tahu. Kau cocok dipasang label apa? Yang suka rubah tafsiran firman Allah. Apalagi doktrin-doktrin mendasar orang Kristen. Kau setan punya anak. Itu bukan mamanya kawin dengan setan. Bukan. Kan saya sudah jelaskan. Arah pikirnya, cara tafsirnya mirip seperti setan tipu Hawa. Rubah firman, Hawa tumbang. Datang coba Yesus di padang gurun. Kutip firman, salah tafsir. Yesus tegur. Kau mencobai aku. Dia kutip firman suruh lompat. Dia pikir itu ayat supaya ayat bunuh diri. Kau tes-tes Tuhan. Itu mencobai Allah. Saya hantam semua itu di video. Mereka suruh minta maaf. Minta maaf apa? Ini ada di Alkitab. Lu enak. Kecuali saya penistaan agama. Saya omong agama kau. Di gereja ini kami larang omong agama orang. Di sini. Tapi coba-coba omong kami punya. Kalau hanya baca biasa terima kasih. Kalau hanya tafsir benar kami juga minta terima kasih. Tafsir salah penistaan. Ahok masuk penjara hanya kutip satu ayat. Salah tafsir loh. Kalian kutip berayat-ayat, betapa kalian meremehkan kami, mentang-mentang kami minoritas. Puji Tuhan, salam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita akan menerima firman Tuhan. Masih tema amanat agung dan ini adalah bagian yang terakhir. Tapi saya tidak soroti dari Matius 28 lagi. Ayat 19-20 saya pikir itu sudah beres. Dan kita sudah menerima banyak berkat di sana. Hari ini kita akan melihat surat Yohanes. Maksud saya kitab Injil Yohanes. Pasal 14 ayat 15 dan ayat 16. Kita baca dalam hitungan ketiga bersama-sama ya. 1, 2, dan 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jemaat terkasih. Seri khotbah ini dan hari ini adalah minggu yang kelima. Salah satu tujuannya adalah untuk supaya kita semua, baik pendeta maupun jemaat, baik jemaat tetap simpatisan, jemaat yang offline atau online, yang ikut mendengarkan firman ini, kita dibuat untuk semakin mengenal Tuhan. Saya pernah berkata bahwa kalau Bapak Ibu tidak kenal Pak Prabowo, Bapak Ibu tidak akan kenapa-napa. Bapak Ibu tidak kenal Pak Jokowi, Bapak Ibu tidak akan kenapa-napa. Bapak Ibu tidak kenal siapa lagi, Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota tidak apa-apa. Tapi kalau tidak kenal Tuhan itu bahaya. Karena umatku binasa kata Tuhan karena tidak mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu begitu serius kekasih Allah. Umat binasa itu karena tidak kenal Tuhan. Ya. Dalam Hosea pasal 4 ya ayatnya yang ke-6 itu. Hosea pasal 4 ayat 6 bagian awal. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Dan seterusnya. Ya, jadi pengenalan akan Allah begitu serius dalam kehidupan perjalanan setiap manusia. Dan secara khusus kita bersyukur sebagai orang percaya, kita terus diingatkan tentang hal-hal ini dan kita juga mendapatkan kesempatan
seluas-luasnya hari-hari ini. Saya tidak tahu batasnya sampai kapan. Karena nanti akan ada waktu antikristus bekerja, Alkitab diambil, gereja sudah tidak bebas beribadah. Saya tidak tahu sampai kapan. Tapi sekarang ini kita lagi bebas-bebasnya nih menerima firman. Abraham itu dulu penyembah dewa Nana di Ur-Kasdim, dewa bulan bintang. Di Ur-Kasdim sana, di Mesopotamia, kurang lebih di sekitar Irak sekarang. Itu nenek moyang orang Israel dari sana. Saudara kalau belajar sejarah, Israel ke tanah Kanaan itu tanah orang. Kalau tanah asli Abraham dari sana. Ya. Bagaimana Abraham mengenal Allah? Allah berfirman kepada dia. Jadi memang firman itu adalah salah satu cara Allah memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Dan umatnya yang sudah mengenal Tuhan melalui firman, diharapkan punya kesungguhan yang lebih lagi untuk mengenal dia. Sebagaimana Abraham ketika mendapatkan firman itu, padahal backgroundnya adalah penyembah Allah lain. Kalau kita ini tidak. Apalagi kita dalam konteks orang NTT, orang Kupang mayoritas Kristen, Katolik, Protestan, Karismatik. Kita diajar mengenal Tuhan Yesus itu dari sekolah minggu, dari kecil. Harusnya semangat kita mengenal Allah itu lebih dari Abraham. Harusnya. Makanya sebenarnya kita yang dari lahir Kristen, kita harus malu sedikit lah. Dengan saudara-saudara kita yang mantan Islam, mantan Hindu, mantan Buddha, yang karena hak asasinya, dan tentu skenario Tuhan yang khusus, yang istimewa, yang suka-suka Tuhan, kemudian mereka menjadi percaya kepada Tuhan, dan mereka begitu habis-habisan untuk Tuhan. Mereka melayani Tuhan, mereka mencintai Tuhan, baca Alkitab sampai sudah 5 kali, 6 kali, 7 kali, sampai 10 kali. Padahal mereka dari kecil bukan sekolah minggu, dari kecil pengajian. Tapi hari ini cek dia membaca Alkitab, lari lewat yang dari kecil Kristen. Contoh kasus. Firman Allah itu kan membuat kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Jadi sekali lagi harusnya kita lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Makanya di Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga, firman Allah bilang begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan hanya mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, saudara suka orang tertentu, Anda akan berusaha kenal dia. Bagi yang jomblo ya, Anda akan berusaha kenal dia. Kenal bukan cuma dia, pukul rata langsung dia punya nenek itu lahir kapan, sekolah di mana, hobi apa, bisa dia cek semua loh. Artinya kesungguhan Anda mengenal orang ini luar biasa. Bukan cuma dia. Odin Hembrala itu ada dalam target Anda. Biasa mau kenal lu, mau kenal sapu semua. To'o pun kawan SD, semua. Anda lihat di sana. Itu artinya betapa Anda sungguh-sungguh mau mengenal dia. Harusnya itu diberikan kepada Tuhan. Paling utama pada Tuhan. Ya. Karena tidak kenal Allah binasa. Nah menarik bahwa ketika kita bicara amanat agung, dan ini adalah minggu kelima, minggu terakhir, karena nanti hari Kamis saya sudah khotbah kenaikan, lalu selanjutnya saya sudah bahas lebih banyak tentang Roh Kudus menuju Pentakosta dan seterusnya. Maka di bagian akhir ini saya mau ingatkan kembali goal dari 5 minggu ini, supaya saya dan Bapak Ibu mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih lengkap. Yang lebih lengkap yang saya maksud di sini adalah bertolak dari fakta yang saya jumpai sebagai seorang pelayan. Bahkan saya jumpai dalam pengalaman saya sebagai orang Kristen. Seringkali kita itu mengenal Tuhan hasil settingan kita. Ulang. Kita mengenal Tuhan hasil settingan kita yang bertolak dari perasaan kita, penilaian kita, keinginan kita, ukuran-ukuran yang kita beri kepada Tuhan menurut perasaan pikiran kita yang terbatas. Siapakah Tuhan yang dikenal oleh orang-orang yang jenis yang saya maksudkan ini? Dia akan membatasi Tuhan itu pokoknya penuh berkat, penuh kasih,
penuh pengampunan. Intinya adalah dia hanya mau mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang telah melakukan apa untuk saya. Ulang. Ini yang terjadi. Dia hanya mau memframing Tuhan dengan pikiran dia yang terbatas. Pokoknya dia Tuhan yang mana? Dia Tuhan yang buat apa untuk saya? Mengampuni aku, menyelamatkan aku. Dia lemah lembut sekali. Dia sabar. Dia penuh berkat. Bukan berkat biasa. Berkelimpahan. Bertubi-tubi. Nah, ini menurut saya tidak lengkap. Kekhawatiran saya sebagai pendeta. Dan kebanyakan pendeta mempunyai kekhawatiran yang sama. Bahwa Kristen hari-hari ini mengenal Tuhan yang disetting sendiri. Dia akan mengunci hal-hal tertentu tentang Tuhan. Karena bagi dia kurang cocok dengan pikiran dia. Kurang cocok dengan penilaian dan perasaannya. Nah, ini tidak mengenal Tuhan dengan benar. Sedangkan 5 minggu ini kita bahas ini topik. Supaya kenal Tuhan secara utuh. Seorang hamba Tuhan dari Inggris, Charles Haddon Spurgeon, dia mempunyai kekhawatiran ini dan Spurgeon bilang begini dalam komentarnya. Saya baca buat saudara. Saya takut, kata Spurgeon. Saya takut atau khawatir bahwa banyak orang mengenal Kristus yang lemah lembut, rendah hati, pelayan, dan juru selamat mereka. Oh, Yesus pernah bilang, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah kepadaku, aku lemah lembut, aku rendah hati. Jadi ini semua ayat-ayat, informasi-informasi dari Alkitab, dia pakai menurut maunya. Pokoknya saya kenal Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan sudah murnikan sedikit, Tuhan sudah proses sedikit, entah itu sakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu hal-hal yang lain yang tidak cocok dengan settingan dia tadi, dianggap itu bukan Tuhan lagi. Ini bahaya. Makanya Spurgeon mengatakan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Yang dimaksudkan Spurgeon di sini adalah tidak mengenal Tuhan Yesus secara lengkap. Lalu di komentar selanjutnya Spurgeon mengatakan, kamu mengasihi Kristus yang sesungguhnya jika kamu mengasihi Kristus yang memerintah dan yang menyelamatkan. Bukan yang menyelamatkan, tapi dia memerintah. Dia tuh raja segala raja. Penguasa alam semesta. Dia lebih hebat dari bosmu di kantor. Dia lebih hebat dari presiden kita. Dia lebih hebat dari ketua PBB. Dia lebih hebat dari semua orang-orang hebat yang pernah ada dalam sejarah. Yang pernah kita baca, yang pernah kita tahu. Dia lebih hebat dari mereka semua. Nah, mereka semua itu kalau bertitah dulu siapa mau melawan? Tapi faktanya Tuhan bertitah banyak yang melawan. Kenapa? Karena Anda mengenal Tuhan settingan dirimu sendiri. Kamu bilang dia hanya menyelamatkan, dia mengampuni. Kamu lupa bahwa dia itu memerintah. Memerintah itu dia suruh, dia perintah. Kanan, kanan dong. Kiri, kiri dong. Mundur, mundur. Maju, maju. Lompat, lompat. Pernahkah Anda mengenal Tuhan seperti itu? Nah, itu masalah. Kembali kepada khotbah saya sepanjang 5 minggu ini. Saya pernah sebutkan statistik orang yang melakukan amanat agung itu berapa? Dari seluruh orang Kristen yang pernah hidup 0,5%. Berarti 0,5 itu saja yang dianggap mengenal Tuhan yang lengkap. Dia bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan. Dia yang punya authority, otoritas, wewenang, perintah. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan hanya bilang Tuhan yang kasih berkat. Apa yang dia buat untuk aku. Sekarang kita dididik apa yang kita buat untuk Tuhan. Itu baru pengenalannya lengkap. Dia tidak minta banyak. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku bersaksi. Cerita kesaksian hidupmu. Cerita engkau sembuh dari sakit itu bagaimana. Cerita dulu kau kejahatan sekarang kau bisa baik. Begini bagaimana. Walaupun belum sempurna seperti saya juga belum. Tapi kan tidak bisa kita sembunyikan pengalaman rohani itu. Kita mesti share, kita mesti cerita, kita mesti berbagi.
Karena itu adalah bentuk paling efektif dari sebuah penginjilan Kristen. Cerita kesaksian hidup. Tentu kesaksian hidup yang sesuai Alkitab ya. Karena ada kesaksian juga agak lebay, over. Saya naik ke surga, saya turun kembali. Dia naik tiap Jumat. Dia naik tiap Selasa. Lu naik berikut, lu jam pulang. Lu pulang dia jengkel lihat lu, tetap di sana. Tetap di sana ya. Ya kan ada kan cerita-cerita kesaksiannya tidak cocok. Yohanes, Paulus yang sudah pernah naik ke sorga, harusnya kita lebih percayai kesaksian mereka. Paulus sudah ke sorga, tapi Paulus bilang pulang dari sana Tuhan larang omong macam-macam. Yang sekarang punya waduh di sana tuh sejuk. Lu pikir ini lipo? Pasti sorga pasti lebih enak, tapi kayak penggambarannya jadi kayak sorga tuh remeh-temeh, tidak surprise buat kita. Sorga tuh bukan soe. Amin. Kalau soe kan mudah ditebak. Lu naik Pertamina, iya kan? Hotel Blessing, lu maju sedikit, ada Polres, lu di muka tuh si babi. Nah terus lu mau makan Padang. Nah cabang pisana tuh kantor wali kota, bupati. Bukan kejutan, sedangkan apa yang dikasih tahu tentang sorga di Alkitab itu belum semua. Itu saja kita sudah wow. Di sorga nanti jalan emas, betul tak? Di sorga nanti tembok-tembok permata semua. Kita lihat rumah-rumah mewah yang cara desainnya, cara tata ruangnya begitu bagus. Kita sudah senang. Nah sorga ini yang desain Tuhan sendiri. Tim sorga yang desain. Itu kira-kira kekagumannya bagaimana? Aduh. Itu amazing double-double. Terlalu luar biasa. Tembok semua mutiara. Lantai semua emas. Saudara dan saya emas nih. Ini khotbah di. Ini mesti kasih tahu nanti jemaah dong. Ini khotbah di Manokwari. Lalu orang NTT Manokwari kasih hadiah. Bapak kami sana ada apa-apa tapi ada ini. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi kami kasih ini emas ya. Jangan bilang tidak ada padaku, ada padamu dan sudah ada padaku sekarang. Dia nama ini Mas Cendrawasih. Kalau yang ini perlu jelas ya semua ya. Tapi saya tidak akan buka semua, bahaya ya, karena ketahuan bahwa saya tidak punya apa-apa sebenarnya. Ini istri pun Doi Kestra. Ya, beliau PNS kan. Doi Kestra. Waktu itu masih musim-musim batu akik. Kita bilang kombinasi kuning hitam adalah harga mati. Jadi ini akumulasi gaji dan uang kestra. Makanya yang lain boleh hilang, ini jangan coba-coba hilang. Ketemu bakal lain sampai pasca ya. Yang lain mau hilang, ini lu jangan coba-coba. Berat urusan. Cincin. Ada mama. Kan cincin nikah saya hilang. Cincin nikah hilang, ya kita dulu tidak pakai cincin nikah lagi. Tua juga yang terlalu bahela sampai tanah habis, dia jatuh kan. Jangan salah, yang ketemu pantai asuhan, jalur 40, hilang. Bapak sudah di mana? Sudah mama Tuhan, ika katon di sorga terus terlalu. Makanya ganti dengan batu hitam. Nah, saudara-saudara. Ini jam. Ini jemaah di San Francisco, di Atlanta kasih. Coach, besok tahu harga berapa? Dia bilang, Bapak suka. Dia bilang, besok suka dia hanya batu karang. Akhirnya pakai ya. Dan masih banyak lagi yang akan saya buktikan semua di sini. Setelah ini dijahit oleh jemaat ya. Benar-benar kesaksian hidup ya. Jadi maksud saya adalah apa yang kita pakai bandingkan dengan sorga. Wow. Wahyu 21 ayat 21 dengan jelas ayat itu berkata, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Ini Yerusalem baru atau sorga yang turun ke bumi. Tahu sorga itu apa? Sorga itu tempat Allah ada. Allah ada di mana itu nama sorga. Allah ada di rumah Anda, ada kondisi sorga di situ. Tapi konteks ini nanti sorga itu pindah ke bumi. Makanya ada langit baru, bumi baru. Disitulah Yesus memerintah sebagai raja, anak-anak Tuhan sebagai pemerintah semua. Jadi ada sorga yang namanya Yerusalem baru yang turun dari sorga.
itu juga namanya sorga. Karena definisi sorga, tempat Allah memerintah, tempat Allah hadir, itu sorga. Sampai di sini jelas ya. Itu sorga. Dan itu kota nanti, langit bumi sekarang ini lenyap. Saudara tidak akan lihat lagi trotoar yang paving bloknya hilang 2, tidak ada. Ini emas semua. Ya, setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan kota-kota itu dari emas murni. Entah ini emas model apa, tapi ini emas bagaikan kaca bening. Jadi maksud saya, kalaupun testimoni, kesaksian, jangan sampai bertentangan apa lari lewat dari kesaksian para rasul yang jelas-jelas diberi penglihatan, diberi wahyu untuk melihat sorga. Ya, kesaksian yang jelas-jelas saja bagaimana perubahan, bagaimana proses-proses, bagaimana tantangan, tapi Anda bisa survive, Anda bisa eksis sampai sekarang. Menurut saya, kesaksian jenis itu pengaruhnya besar bagi orang lain. Jadi kita dididik untuk mengenal Allah. Bukan saja Allah yang melakukan apa untukku, tapi Allah yang mau kita melakukan apa untuk Dia. Makanya adalah topik amanat agung ini. Ya. Maka dari itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di minggu kelima ini perlu ada tambahan yang menurut saya akan sangat menguatkan kita untuk melakukan semua ini dengan benar. Perhatikan nats yang mau kita persoalkan dikaitkan dengan tema besar kita, yaitu Yohanes 14 ayat 15. Ayat ini berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah-perintah Tuhan, apalagi perintah paling agung yang bernama amanat agung, itu harus dilakukan dengan dasar kasih. Tidak bisa tidak. Harus dengan dasar kasih. Perhatikan penjelasan saya, Bapak Ibu jemaat. Menarik bahwa ayat ini dimulai dengan kata jikalau. Jikalau ini memiliki makna bahwa Tuhan sedang menasehati, sedang mengkritisi, menegur 12 murid pada waktu itu. Dengan kata jikalau, maksud Tuhan adalah kau ikut saya, tapi belum tentu kau mengasihi saya. Kau dipilih jadi rasul, jadi tim inti, tapi belum tentu engkau mengasihi saya. Maka Spurgeon yang tadi saya tidak tempel komentarnya, Spurgeon bilang, kalau kepada 12 rasul walaupun satu penjahat, tapi intinya kepada 11 yang dikuduskan Allah itu, nasihat itu datang. Maka nasihat yang sama harus datang kepada gereja, orang Kristen, gereja yang kudus dan am, gereja sepanjang zaman, segala zaman, semua sinode. Lebih-lebih lagi mendapatkan koreksi ini. Apakah Anda dan saya mengasihi Dia? Sebab Tuhan tidak bilang, kamu pasti mengasihi aku. Tidak. Jikalau. Itu dipertimbangkan. Ada pertimbangan di sana. Jikalau kamu mengasihi aku. Makanya kita tidak bisa puji diri kita. Aku mengasihi, aku mengasihi. Dengarkan dulu penjelasan malam ini. Benarkah Anda dan saya mengasihi Tuhan? Minimal kalau diklasifikasikan ya. Ada 3 kelompok di sini yang ditegur oleh Tuhan, dikritisi oleh Tuhan. Yang pertama adalah kelompok yang sadar bahwa dia tidak mentaati Yesus selama ini dan juga tidak mengasihi Yesus sebagai juru selamat. Yesus sedang kritisi kelompok ini. Ada tidak orang Kristen jadi sini? Ada. Dia tidak taat Kristus. Dan kalau sudah tidak taat, pasti paket lengkap, kau tidak mengasihi. Dia tidak taat Kristus dan tidak mengasihi Kristus. Dan menjadi doa saya, harapan saya adalah ketika saya khotbah, ya berharap khotbah ini membuat dia sadar. Aduh, posisi saya ternyata di kelompok pertama ini. Aku tidak taat dia, aku tidak mengasihi dia. Sebab bagi seorang pilot, dia akan merasa puas kalau dia bisa take off, landing, semua aman. Aduh, itu kepuasan pilot. Dia bisa bawa itu pesawat selamat. Kepuasan juru masak atau mungkin ibu-ibu, Mas Ais baru bilang, coba tes.
Jawab tua makan. Lesato, ya kan? Yamito fermentasito. Atau apalah bahasanya. Makanya dia suka, aduh itu istri langsung senang sekali. Dia senang. Itu laki cari di sana adalah di mana? Besok mau lompat pada atas saya karena suka cita. Di sana di atas. Jadi semua orang, dokter ketika dia kasih obat, lalu dia telepon pasien, gimana? Sudah mendingan? Sembuh total Pak Dokter. Oh itu puas sekali. Pendeta paling puas kalau cukup melalui khotbah, jemaat paham dia punya posisi. Andai kata ada kelompok pertama yang menjadi sasaran kritikan dari Kristus, yaitu kelompok yang sadar bahwa dia tidak taat Kristus dan dia tidak mengasihi Kristus. Waktu khotbah sampai langsung dia, aduh Tuhan itu saya Tuhan. Itu saya Tuhan. Itu keren banget saudara-saudara. Jangan tunggu Tuhan pakai cara lain. Walaupun cara berikut ini juga baiklah. Tapi saya sih sebenarnya tidak mau. Tapi ya sudahlah kalau pakai khotbah belum. Mungkin Tuhan mau cara lain silakan nanti Tuhan buat. Cara lainnya diantara macam-macam ya. Bisa sakit, bisa ini, bisa itu. Tapi bukan jengkel ya. Tuhan bukan jengkel orang itu. Tuhan cinta orang itu. Tuhan hanya mau supaya dia keluar dari posisi yang fatal itu. Tuhan cinta tuh. Jangan pikir Tuhan izinkan penyakit di orang percaya, lalu pasti Tuhan benci dia. Tidak, karena ini orang, ini pakai pendeta pun khotbah dia belum mau. Dia belum mau komitmen untuk taat dan kasih Yesus, belum. Dia perlu satu cara yang keras. Misalnya sakit, walaupun kita harus belajar dan kita diingatkan terus, tidak semua orang sakit itu gara-gara dosa, tidak semua. Elisa mati gara-gara sakit, Paulus pelayanan sementara sakit. Ya, jangan bilang mereka ini berdosa. Tidak, itu beda cerita. Biasanya di balik sakit itu ada kemuliaan Allah. Yang mau dinyatakan di balik sakit itu nama Tuhan dipermuliakan. Tapi bagaimanapun ada ayat-ayat seperti Mazmur 107 ayat 17. Yang secara eksplisit mengingatkan kita ada orang-orang, kata Tuhan, yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Bukan sakit biasa. Disiksa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ini bukan Tuhan siksa untuk kasih mati, bukan. Tuhan izinkan sakit ini menyiksa dia sampai dia berteriak minta ampun. Ini sakit parah-parah nih sampai tidak bisa makan, tidak bisa minum. Dulu mau makan apa saya? Aku tinggal angkat telepon nih. Oh, halo maksudnya. Oh, kirim makan, Grab atau apa. Lesato. Semua ada. Dan sekarang sesaki begini tidak bisa lagi. Coba 18 lihat. Semua dia tolak. Mereka muak terhadap segala makanan. Babi no. Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ya. Saudara lihat. Nah, makanya kenapa saya tuh suka bilang, aduh berharap ya. Ini khotbah nih goal. Saya dan Ibu Gembala kalau berdoa, Tuhan tolong pakai ini khotbah sesuai kebutuhan jemaat yang berasal dari Tuhan. Tuhan tolong, berharap begitu. Jangan sampai begini-beginilah. Buang uang, buang waktu, banyak hal. Enak kan kalau pakai firman langsung pulang eksekusi. Nuh itu dapat perintah bikin bahtera di usia Nuh itu 500 tahun. Bukan kayak ketong berampapul belum ada yang tembus 100 di sini. Nuh dapat usia 50 tahun. Tuhan suruh bikin kerja, bukan kerja ringan. Bikin bahtera. Dan bukan cuma bikin bahtera sambil khotbah. Isi khotbahnya apa? Tapi ada penafsir mengatakan, dia khotbah dia kasih tahu yang Tuhan kasih tahu. Bertobat sudah, Tuhan mau hantam dunia dengan air bah. Cepat bertobat. Bertobat. Orang tidak peduli, orang gila satu nih. Ada lah bikin bahtera di gunung. Orang bikin bahtera di pinggir pantai, ini di gunung. Nuh bilang, iya kan nanti air naik ini sampai gunung. Lu bikin lab-lab, tua satu nih. Ini sama. Saudara pernah omong hamba Tuhan begitu, lebih bertobat. Saya kasih tahu, itu ancamannya serius. Tuhan bilang, nah hormat dia 2 kali, nah kau kurang ajar ya hamba Tuhan, lu cari mati. Kalau penyesat, kita boleh marah dia. Hamba Tuhan khotbah benar. Usahakan beri teladan benar. Jangan. Beta sarankan jangan.
Akhirnya Tuhan bikin sampai berteriak, tolong aku. 19, Tuhan berteriak akhirnya apa? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Allah izinkan sakit yang menyiksa sampai susah makan semua deka-deka lubang kubur. Tujuannya apa? Berteriak, minta ampun. Minta ampun, kau sudah terima banyak dari Allah. Kau hitung sendiri kalau kau bisa hitung. Apalagi sudah zaman ada lagu Kidung Jemaat. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitung. Silakan hitung kalau kau sanggup. Napasmu gratis. Orang pakai O2 bayar, kita gratis. Orang pakai O2, tabung O2 tuh bayar. Dia ulang tahun saudara menyanyi panjang umur. Stop. Ini masalah panjang bayar. Nangkap ya. Saudara yang panjang umur itu dia stres. Lu enak hela tidak bayar. Saya ini tarik bayar. Satu tabung tinggi itu entah berapa. 5-10 juta mungkin sekarang. Kalau tarik masih gratis. Menyanyi sungguh-sungguh. Menyembah sungguh-sungguh. WL belum suruh angkat tangan. Kita sudah angkat tangan. Beri tepuk tangan. Yang meriah bagi Tuhan. Menyembah, menikmati penyembahan. Amin Bapak Ibu jemaah. Tuhan izinkan ini sakit supaya kepala batu hilang. Dan setelah berseru, Tuhan sembuhkan mereka pakai apa? Pakai firman. 20, sama-sama. 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya, haleluya. Dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Balik-balik firman. Tadi omong pakai firman kepala batu. Allah izinkan sakit yang menyiksa. Tujuannya apa? Kembali hormat firman yang kau baca di kitab suci yang disampaikan oleh hamba-hambaku. Hormat itu firman. Kenapa? Saya omong ulang-ulang. Sikap kita kepada firman sesungguhnya adalah sikap kita kepada Tuhan. Ini bukan Allah, ini buku. Tapi di dalamnya isi hatinya semua. Makanya saya paling marah kalau ada anak-anak setan korek-korek ini Alkitab lalu mereka tafsir sembarang. Saya akan marah. Karena prinsip anak Tuhan yang mengasihi Tuhan adalah aku mengasihi, aku menyukai apa yang Tuhan sukai, aku membenci apa yang Tuhan benci. Itu prinsip anak Tuhan. Jangan menyukai apa yang Tuhan benci, apalagi membenci apa yang Tuhan sukai. Jangan. Makanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab kutip kitab suci kami, saya pasang label anak setan. Dan mereka kaget. Ya, kau bilang kami kafir boleh. Kami bilang kau anak setan, kau pikir saya ini bodoh. Pendeta Son Balaja ini jemaat di sini penasihat hukum terlalu banyak saya. Orang-orang yang sayang kami dan mengerti hukum. Bapak hati-hati. Sepanjang ada, ini Alkitab diakui di negara ini loh. Ini bukan Alkitab omong kosong, secara hukum legal ini jelas. Saya tidak omong sembarang. Kau berani ganggu gue, saya kasih tahu. Kau cocok dipasang label apa? Yang suka rubah tafsiran firman Allah. Apalagi doktrin-doktrin mendasar orang Kristen. Kau setan punya anak. Itu bukan mamanya kawin dengan setan. Bukan. Kan saya sudah jelaskan. Arah pikirnya, cara tafsirnya mirip seperti setan tipu Hawa. Rubah firman, Hawa tumbang. Datang coba Yesus di padang gurun. Kutip firman, salah tafsir. Yesus tegur. Kau mencobai aku. Dia kutip firman suruh lompat. Dia pikir itu ayat supaya ayat bunuh diri. Kau tes-tes Tuhan. Itu mencobai Allah. Saya hantam semua itu di video. Mereka suruh minta maaf. Minta maaf apa? Ini ada di Alkitab. Lu enak. Kecuali saya penistaan agama. Saya omong agama kau. Di gereja ini kami larang omong agama orang. Di sini. Habis ini coba-coba omong kami punya. Kalau hanya baca biasa terima kasih. Kalau hanya tafsir benar kami juga minta terima kasih. Tafsir salah penistaan. Ahok masuk penjara hanya kutip satu ayat. Salah tafsir loh. Kalian kutip berayat-ayat. Betapa kalian meremehkan kami. Mentang-mentang kami minoritas. Kembali firman. Sikap kita kepada firman adalah sikap kita kepada Tuhan. Saya ini bukan pendeta yang gila yang tidak pikir saya bini anak masih kecil-kecil. Tapi aku cinta firmannya. Jadi jangan coba-coba mengganggu apa yang aku cintai. Amin. Kalau pendeta tidak cinta firman yang cari aman yang tunggu tiap bulan tanda tangan gaji. Beda. Beda. Bagi saya itu bukan hamba Tuhan sejati. Itu bukan tunggu gaji tiap bulan.
Saya sekolah teologi ini untuk mengajar tentang Tuhan kepada umat. Dan saya akan belajar tambah. Tolong bantu uang kuliah saya, saudara-saudara. Tidak bercanda, ini orang potong soal. Main gila. Lo tafsirnya langsung ke situ ya. Jemaat terkasih. Jadi saya sampaikan ini supaya Anda lihat di sini. Ujung-ujungnya Tuhan mau bilang, kembali hormat firman-Ku. Superioritas firman begitu jelas menurut data-data ini. Dan data-data senada. Bahwa superioritas firman, keunggulan firman Allah menjadi ujung tombak pemberitaan, bahkan liturgi ibadah setiap gereja. Kalau sampai warta jemaat sudah lebih banyak dari firman, itu harus diubah. Harus ubah, itu bahaya. Jemaat tidak bertumbuh dari warta jemaat. Justru banyak warta jemaat bikin stres karena perpuluhan hilang lah apalah. Itu justru membuat pulang orang bertanya-tanya. Tidak bahas firman. Kenapa ya perpuluhan sana ada ya? Kan jadi masalah. Karena yang isi perpuluhan suruh baca. Untung di sini tidak ada budaya itu. Karena Anda percaya para pengurus. Iya kan? Gereja tertentu harus baca. Disitu tulis besar-besar. Nadus SPD. Baru lu sana baca, lu mau mati. Dia akan usut tuntas. Karena faktanya memang hilang di jalan. Ada yang hitung koletenya, perpuluhannya tebal. Itu tidak apa, dia angkat, dia kucak langsung buang di sampah. Jadi kesannya amplop kosong. Semua sepulang, dia tidak disuruh tugaskan bersihkan sampah. Tapi dia ada dengan segera. Nu juga segera, dia juga segera ya. Tapi nu segera yang jalur benar, ini segera yang dipakai setan. Hilang perpuluhan anggota dewan. Hilang di sini. Perpuluhan pengusaha hilang, perpuluhan pejabat hilang. Itu ada ya, kita harus omong itu ya supaya tahu, dunia juga tahu, tak usah tutup-tutup. Soalnya Kristen tuh suratan yang terbuka dibaca semua orang. Titik komanya kelihatan, jadi tak usah pencitraan. Nah, Bapak Ibu jemaat, jadi koreksi yang pertama adalah kepada kelompok ini. Dia sadar dia tidak mengasihi Tuhan. Dan cara lain yang Tuhan buat Bapak Ibu jemaat terkadang ya. Terkadang tidak sakit. Tidak sakit secara fisik. Tapi Tuhan bermain di psikis. Tidak fisik, tapi psikisnya Tuhan buat terganggu. Tidak bisa tidur. Semua ada di rumah. Lengkap, tapi bisa Tuhan ganggu sedikit di perasaan. Hanya mau kasih tahu. Kembali anakku, mengaku, bikin komitmen, stop dari posisi salah itu, keluar dari posisi itu. Contoh, nih Yesaya 59 nih, ayat 8 dan seterusnya. Ini orang-orang kan hidup tidak ada damai, padahal mereka mau damai. Yang datang tidak ada damai, mereka mau cahaya, tapi yang datang gelap. Mereka tuntut keadilan, tidak adil yang mereka terima. Perhatikan. Mereka tidak mengenal jalan damai. Ya. Dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Betul. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Terus. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Ya. Menanti-nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kekelaman. 10. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta. Dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Iya, mata lihat tapi bikin apa-apa tuh kayak tidak ada hasil. Rubuh raba sembarang kecewa, rubuh raba sembarang nol. Rubuh raba sembarang, tidak ada hasil. Kami meraba-raba seperti orang buta. Padahal secara mata lahiriah melihat. Tapi kayak ada seselubung yang Tuhan buat. Dan itu bentuk manifestasi, salah satu bentuk penghukuman Tuhan. Fisik aman nih, ini fisik sehat. Tapi psikis Tuhan bermain di situ. Dia berkuasa atas semua. Fisik kita, roh kita, perasaan dia tinggal atur saja. Jangan melawan, titik. Dan kalau sudah dibuat begini, dia hanya minta satu. Mari anak. Terbuka, pemberesan, bangkit. That's it. Makanya di 11 mereka masih mengeluh nih. Kami sekalian meraung seperti beruang. Ya. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Betul. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada. Tidak ada.
menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Sampai kepada titik mereka tahu, oh ini kenapa semua. Mulailah mereka terbuka, 12 sama-sama jemaat 1, 2, 3. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami. Dan kami mengenal kejahatan kami. 13 sama-sama 2, 3. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata dan seterusnya. Mereka akui semua. Pengakuan seperti ini yang membawa pemulihan. Jadi ketika Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, sasaran pertama adalah kepada orang-orang yang sadar, aku memang tidak taat dia. Aku tidak mengasihi dia. Aku mau bangkit dari keterpurukan rohaniku ini. Jasmaniku aman. Semua enak. Tapi rohani kalau tidak. Semua mau makan enak. Mobil mewah. Ini tidak ada mau apa. Dulu di otot AC mah. Dia mesti baik. Karena ini bukan masalah otot. Tidak nyaman. Otot sudah produk. Ya pabrik-pabrik terbaik. Tapi kau lupa. Yang produk itu roh itu dia. Dia korek sedikit koslet. Dia korek sedikit koslet. Itu yang Alkitab di bagian lain bilang apa? Tidak ada yang kejar tapi aku lari. Hidup tak kubayangan. Tidak ada yang bikin apa-apa tapi hidup penuh ketakutan. Tapi kalau sudah dipulihkan. Suangge mau susun 100 suangge pun dia bisa ketawa, dia bisa santai, dia bisa berkata Allah di pihakku, aku bukan hanya menang, aku lebih dari pemenang. Amin, kekasih Allah, bangkit. Komitmen apa yang lupa-lupa, penuhi. Jangan janji lain, bikin lain. Karena Tuhan punya karakter bukan begitu, dia mau kita seperti dia. Dia janji apa dia buat. Kelompok kedua yang dikritisi oleh Yesus, yang ditegur oleh Yesus, yang dinasihati oleh Yesus ketika Yesus berkata jikalau engkau mengasihi aku adalah kelompok yang merasa mengasihi Tuhan tapi tidak taat kepada Tuhan. Orang yang berkata aku mengasihi Allah tapi aku tidak taat kepada Allah, ini bukan kasih, ini adalah kepura-puraan. Bagaimana berkata kasih tapi tidak taat? Bagaimana berkata kasih tapi bukti tidak jelas? Pura-pura. Amin. Saya mengasihi Tuhan, menyembah, melayani, benci orang. Ibadah 1, ibadah 2 saya sudah omong dan ibadah 3 saya harus tambah sedikit. Tambah sedikit karena menurut saya ini masalah sosial yang perlu diangkat dalam khotbah berkaitan dengan poin ini. Ada orang kelihatan mengasihi Allah. Tapi tidak mengasihi sesama. Bagaimana kau bisa bilang itu cinta yang benar kepada Allah? Tidak. Cintamu bermasalah. Jam 4 pagi satu keluarga sudah menyembah Allah. Jam 4 pagi. Haleluya. Bapak garu gitar. Kunci C saja. C dengan kalau C pasangan G ya. Kalau main dari C pasangannya, gitu ya. Menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami bersyukur padamu, oh haleluya. Pujian diangkat. 1 jam, semua tetangga dengar mereka berdoa. Tapi mereka pun kandang babi pun babo. Ini masalah, saya tolong ini. Saudara yang piara babi, tapi suka berdoa. Kau tanya tetangga dulu, ini babo kotoran sampai di om kok. Tante bilang, kau lihat om sepingsan. Dong mau omong. Dong rencana mana takut son enak karena ini darah. Keluarga tukang berdoa ini juga tukang tersinggung. Doanya besar, maka nampak lain dan tetangga, kuasa doa hilang. Kuasa meruaknya. Kok bisa begitu? Bagaimana kau bisa menyembah tapi kau pun kandang babi, babo, sampai seluruh RT 02 itu. Tidak ada yang lolos. Kalau angin agak kencang, 03 pun kena. Tapi kalau angin sepoi-sepoi, 02 tercover semua saudara-saudara. Itu orang cerita ke saya, ke kami. Lalu kalau kami ketemu kami nasihat. Pak,
ibu dong kandang babi tolong dulu. Orang cerita baunya, Pak, ibu dong berdoa dari jam 4 pagi. Kan baunya tidak sedap. Kalau mau piara babi, itu ada. Cari tambah, ada sepitengnya, ada di cara-cara, bukan semau lu. Jam 4 pagi berdoa, jam 4 sore ada 60 lagu. Nyanyi glory, glory. Jam 6 baru ikan naik di pantai. Jadi mereka ganti-ganti. Setengah 9 baru baby blue. Sorry to say. Kalau ada yang begitu, pulang bunuh lu babi. Langsung tikam satu saya jelaskan di keluarga. Nempel persembahkan lain itu langsung kurus. Jangan. Omong baik-baik ya. Tolong dong, piara babi juga ada aturan. Ini contoh-contoh sah. Orang bakalai anak nasihat, Bapak damai dengan To'ola. Kasihan, bakalai dari 2019. Sudah Desember ini kali. Dari mana Bapak tahu Bapak sampai Desember? Bagaimana kalau Agustus? Pada waktu upacara pertama di IKN itu. Pada waktu tim Paskibraka. Menaikkan bendera. Pada saat yang sama lupu napas juga naik. Bersama sang saka merah putih. Planning Desember batal kan? Tak usah badame tunggu Natal. Natal tuh hari sukacita. Memang betul ada itu momen juga. Cuma kan kasihan kalau tidak sampai Natal. September pertengahan kejang-kejang. Jarap sampai Oktober, saudara. Jadi maksud saya adalah, jikalau engkau mengasihi aku adalah kritikan juga kepada kelompok yang mengasihi, tapi tidak taat. Salah satu firman yang Tuhan mau, tidak mungkin mengasihi Allah kalau tidak mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20, sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita tidak bisa lihat Allah, makanya Anda jangan terlalu percaya tim doa yang tiap hari dia pasti lihat Tuhan Allah. Bisa, ini ayat tabrakan. Tim doa bisa tiap kali berdoa, dapat lihat Tuhan Allah. Saya pernah jalan dengan tim doa di awal pertobatan saya. Itu jalan-jalan tim doa bilang, stop. Nah, siapa mau maju kalau begini? Kita stop, karena kita dibangun di atas pemahaman seperti ini. Mereka ini, di waktu-waktu tertentu, Tuhan masuk. Stop. Kenapa? Kenapa? Bapa di sorga. Bikin apa? Bangkok kaki. Lu kira bab tua ketua RT. Yang sore-sore baca koran dan kopi di gelas hadiah dari sabun tuh. Minum berbangkok kaki. Wah jangan gitu dong. Sering-sering lihat Tuhan Allah. Sering-sering lihat Tuhan Allah. Yang benar aja mas Tuhan Allah seremeh itu. Ketemu gubernur susah, ketemu jaksa agung sama tuh mesti susah berat. Tapi ketemu apa dia nama? Tuhan Allah, enak-enak. Saat kali ketemu sudah mau pulang, ini awal pertobatan lagi-lagi ya. Sudah mau pulang, kan ibadah buka sendal semua. Kadang-kadang pulang tuh pakai sendal kiri-kiri ya, kan sembarang sese orang punya ya. Nanti minggu depan baru kita kasih kembali. Karena buru-buru ya saya sama kiri-kiri juga yang penting hijau, warna sama. Kita sudah keluar ini, kita sudah keluar. Tiba-tiba ada satu reba taguling dan beriak, masuk kembali. Akulah Yesus. Oh lari semua. Aku Yesus. Masuk kembali. Akulah Yesus. Siapa mau pulang? Kalau bilang Pak RT mungkin beta lawan. Ini Yesus. Masuk kembali bahwa dia taguling ulang lagi, dia taguling ulang lagi. Akhirnya orang buru, ibu nona-nona pakai rok panjang, tapi kalau taguling kan naik ketemu sela tuh. Jadi tutut sana sini kacau besar. Inilah kalau ngeroh tanpa pengajaran ini kacau di sini. Saya percaya kuasa Roh Kudus banget.
Tapi roh itu tidak kacau balau, roh itu tertib. Jangan ngeroh sampai bikin malu Roh Kudus. Jangan ngeroh sampai Roh Kudus kayak tidak ada harga. Kau sembarang, pribadi ketiga Allah Tritunggal kok. Guling. Tapi kan kita galap gulita semua waktu itu. Di awal pertobatan. Ini pencuri-pencuri mangga, pencuri-pencuri ayam, tak kunjung masuk persekutuan kan. Lalu Yesus berkata, masuk. Akulah Yesus. Di situ mulai terjadi diskusi. Siapapun bertanya kepada Yesus langsung. Dan tanyanya bukan tanya Alkitab, tanya orang hidup. Entah foy apa, ada yang tanya tentang saya tidak mau tanya, kan saya pemain baru, saya takut. Tuhan boleh tanya kalau Mel, waduh itu beta sudah mati juga tau. Dia ingin, biasa saya langsung jawab, mesti begitu. Supaya lebih seram kan. Saya berharap ya jemaat ya, saudara sudah belajar di sini, jangan terlalu takut dengan teriakan, jangan. Karena banyak sekarang yang maniak pendoa. Telinganya bagus. Doa di sana, tim doa tusuk pulang tuli loh. Kan tim doa selalu cek, tuli. Kita sohotbah sama mau mati nih, lu bisa pikasi lu telinga, orang tusuk sampai tuli. Kau tidak percaya THT, dokter THT, itu Tuhan pakai sekolah khusus. Ada dia pun semprot, tuh keluar semua kotoran. Ini dia tusuk, itu kotoran tidak bisa keluar lagi. Pakai ketembat aja tak tanam, apalagi jari. Tapi itulah, kita masih sering ketakutan waktu itu. Akhirnya, ini satu foy apa tanya? Mel Karmana, Tuhan Yesus. Dia subai. Dia subai itu senang. Dia subai tunggu sedikit. Tapi masih kompromi. Aduh. Saudara. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan? Saya rasa itu ada emosi bodoh-bodoh atau mungkin kurang bimbingan. Kadang-kadang mau buka persekutuan di satu sinode, tidak percaya sinodenya bimbing dia mau atur sendiri. Ini secara doktrin Kristen sudah salah. Roh Tuhan itu, urapan itu kerja dari atas ke bawah. Bukan kau di bawah tolak yang di atas, bagaimana begitu? Otoritas itu loh. Masa atur diri sendiri? Kau penggembala siapa? Siapa yang bimbing kau? Apa-apa tanya dia dulu. Kau omong-omong sembarang. Datang lapor-lapor, Bapak sekarang besok dipakai Allah, beta lihat tembus. Ini kan pikiran kita yang gembala nih aja dulu nih. Mari bimbing dulu, bimbing dulu. Amin Bapak Ibu. Jadi, kita harus mengasihi manusia yang kelihatan. Jangan bilang bilang mengasihi tapi benci orang, jangan. Ampuni orang, ya. Tapi ingat ya, ada kasus tertentu ini saya mau jelaskan. Mengasihi sesama tapi ingat kasihi diri juga. Nangkap ya. Ada beberapa orang yang saya kasih solusi. Karena orang yang dia kasih ini berbahaya sekali bagi nyawanya. Menurut saya ini kasus khusus. Kita tidak bisa meratakan dengan yang tadi. Karena ketakutan orangnya agak gimana kan. Kau juga tidur-tidur kok dia bangun puku. Dia bangun tikam kok cekek kok. Jadi waktu konsultasi dengan saya memberi keterangan. Ingat dalam hukum kasih Tuhan Allah sesama diri. Ada juga kasus mengasihi diri. Jadi jangan bilang sesama, saya tidak pikir diri ya. Maksud saya dalam kasus tertentu itu harus waspada. Karena dulu ada satu ibu di gereja ini. Suaminya kalau datang tuh bawa parang. Pokoknya kalau mau potong sah. Jadi kan kasihan. Secara hukum juga bermasalah. Secara Alkitab juga ini bahaya ini. Tuhan Yesus saja bilang kalau ada bencana lari ke gunung. Ya ini tentunya saya ajar ini karena kasus seperti ini saudara tidak bisa mempersalahkan orang ya. Kalau saudara tahu ada kasus, kenapa begini-begini? Ya karena fenomena latar belakang seperti ini. Sedikit-sedikit mau angkat parang, mau potong istri.
Pulang kalau mabok mulai sambarang. Wih, kasihan, nyawanya terancam, anak-anak juga terancam. Mereka pilih tinggal sendiri. Kalau apa mau potong kantor polisi. Kalau Bapak jago. Kalau yang polisi Bapak soya mau cium tanah. Maka kalau yang bini anak Bapak pun tingkah. Pesan tahu, beta kepala. Tadi makan puji apa dengan garatak bini anak? Lu kalau geng lu coba tabrak kantor polisi coba. Pak Nixon marah ya Pak polisi ya. Pak jangan tahu di kantor tapi susuruh nih nah. Samanya jangan kayak jago-jago makan puji. Dan bini anak jahat sekali. Saya tidak setuju ini. Kecuali dia bertobat sungguh-sungguh. Itu aman terkenal. Orang juga nyaman. Jadi, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tinggalkan itu kasus khusus, bukan itu sorotan saya utama. Tapi maksud saya adalah kritikan ini Yesus berikan. Jangan hanya berkata aku mengasihi tapi tidak taat. Amin. Karena ini ayat secara lengkap dalam 1 Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu baru dia nama kasih. Kelompok ketiga yang dikritisi oleh Yesus ketika dia berkata, jikalau engkau mengasihi aku adalah kelompok yang taat tapi tidak mengasihi. Kalau yang kedua tadi beda ya, mengasihi, merasa mengasihi tapi tidak taat. Ini taat tapi tidak mengasihi. Emang ada kelompok itu? Ada. Nanti saya beri keterangan. Disertai bukti-bukti data kitab suci. Ada. Mereka sangka mereka taat padahal tidak dengan cinta sama sekali. Yesus sudah menubuatkan dan itu nubuatan sudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi lagi. Bahwa ada orang yang bunuh orang tapi disangka dia sedang berbuat bakti kepada Allah. Hanya gara-gara orang itu tidak satu agama dengan dia. Dan yang tidak satu agama dengan dia dianggap kafir, dianggap segala macam, sesat segala macam. Lalu mereka bunuh. Lalu darah orang yang dianggap kafir ini dianggap halal. Ada loh kelompok itu. Dan di Indonesia pasti menyebut itu teroris. Kalau yang model begitu kayak ISIS apa segala macam itu teroris. Tapi sebenarnya kalau belajar Alkitab sudah ada. Tahukah Bapak Ibu ketika Paulus mengejar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Pengikut jalan Tuhan, bantai mereka, bunuh mereka. Paulus anggap itu berbakti kepada Allah. Karena dalam pemahaman agama lama yang Paulus ikuti. Bunuh orang Kristen waktu itu adalah amal, adalah bakti kepada Allah. Makanya pernah dia buka kelebihan-kelebihannya di masa lalu. Salah satu yang dianggap kelebihan adalah menganiaya jemaat. Itu kelebihan. Filipi pasal 3. Filipi 3 apa 2? 3 mulai ayat 4 deh. Perhatikan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Aku lebih lagi. Ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Terus, ini yang aku pernah soalkan. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Sampai di situ. Jadi ini kelebihan-kelebihan di agamanya. Kalau aniaya Kristen, oh itu aku pun kelebihan di situ. Dan ini yang saya bilang Yesus sudah nubuat. Paulus mentaati ini tapi tidak dengan dasar cinta. Ada bagian-bagian ayat yang mungkin mereka anggap diri mereka pintar. Tapi mereka tafsir secara salah. Dan akhirnya jadinya seperti kanibalisme. Bantai orang, bunuh orang, bikin orang mandi darah. Tapi dianggap berbakti kepada Allah. Ini jelas sesat. Nanti Paulus sudah dalam Kristus baru dia tahu itu sesat. Tapi waktu itu kebanggaan. Dan itu nubuatan Yesus tergenapi di Yohanes 16 ayat 1 dan seterusnya. Ayat 1. Semuanya ini kulakukan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Terus. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Membunuh kamu. Yesus yang sudah akan menyangka dia berbuat bakti kepada Allah. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka mengaku mengenal Allah tapi lewat jalur yang salah.
Ajaran Kristen jelas, mengenal Allah yang benar harus lewat jalur yang benar. Bukan hanya salah mengenal Allah, salah jalur pun dikategorikan salah. Mengenal Allah hanya melalui Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya di ayat 3 sama-sama baca, Yesus bilang, mereka akan berbuat demikian karena apa Bapak Ibu? Mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi orang-orang jenis itu ada. Pikir taat, tahu-tahu omong kosong. Apa yang kita pahami tentang kasih selama ini? Yang familiar, yang sering dipegang oleh banyak orang atau dipahami oleh banyak orang seputaran kasih. Kasih ya berkorban dong. Saya akan buktikan. Tidak semua pengorbanan itu karena kasih. Bisa tidak orang berkorban karena makan puji? Bisa. Bisa tidak orang berkorban karena pencitraan? Bisa. Bisa tidak orang berkorban karena udang di balik batu? Bisa. Bisa tidak orang berkorban karena pamer? Bisa. Jadi tidak semua pengorbanan pasti kasih. Makanya malam ini kasih kita betul-betul dikorek oleh Tuhan. Sehingga kalau melakukan perintah Tuhan apapun, berdoa, Tuhan beri aku hati mengasihimu. Semua hal lain yang ada di sekitar tindakanku ini yang bukan kasihmu, aku mohon singkirkan. Sehingga apapun yang kita lakukan, berkhotbah. Saya kadang-kadang pikiran, ini beta khotbah, ini memang hanya gara-gara beta pendeta. Karena memang sudah ditabiskan. Atau karena saya mengasihi Allah. Kadang-kadang perlu loh, ada saat dimana kita mencurigai diri sendiri. Kalau saya sering melakukan itu. Sambil berdoa saya bilang, Tuhan hamba tidak percaya hatiku. Menurut hatiku, aku mengasihimu. Tapi hamba tidak maha tahu. Tuhan tolong kalau dapati tanaman-tanaman yang tidak ditanam oleh Tuhan. Hamba mohon cabut sampai akar-akarnya. Karena itu akan menghambat pertumbuhan kasih itu. Pendeta sekalipun. Diundang ke KKR ke sana kemari. Biasa terima amplop. Itu pengaruh loh. Makanya saya bilang Tuhan tolong beta dulu Tuhan. Memang beta juga butuh uang. Karena anak pun udah sekolah apa segala macam. Tapi kan Tuhan tolong beta, Tuhan tolong jangan sampai ini motivasi lari. Saya tidak tahu dengan jemaat, tapi saya bergumul. Kalau saya sudah doakan banyak orang, pasti bagian-bagian terakhir biasa doa diri sendiri. Toh. Salah satu yang saya doakan itu. Bayangkan kalau, tidak mengasihi ini berat, saudara. Kasih tanpa ketaatan, kepura-puraan. Ketaatan tanpa kasih itu hanya menjadi satu rutinitas yang memberatkan. Beban yang tidak enak. Nanti saya mulai hitung untung berapa, rugi berapa. Karena tidak kasih, taat tapi tidak dengan kasih. Jadi akhirnya hitung untung rugi. Komentar dari Pulpit Commentary, ini gabungan hamba-hamba Tuhan. Mereka memberi komentar berikut ini, tolong dibacakan. Ketaatan adalah buah yang harus ada dari kasih. Kasih tanpa ketaatan adalah kepura-puraan. Ketaatan tanpa kasih hanyalah pekerjaan yang berat atau membosankan dan perbudakan. Itu yang saya koreksi. Tuhan tolong ini pelayanan semua saya lakukan di luar maupun di dalam nih. Dasar cinta. Harus dasar cinta. Saya baru sampai dari Jayapura, Papua kemarin. Selesai dari KKR, pulang Kupang, tuntaskan pelayanan di Kupang, berangkat ke Jayapura. Bukan Jayapura saja, Jayapura ke sana lagi. Perjalanan 6 sampai 8 jam. Sama ke Kupang atau Buadili lah. Di daerah satu namanya Kabupaten Sarmi, itu ada pernah satu kasus besar terjadi di sana. Istri pendeta diperkosa di situ. Misionari dari luar negeri Amerika kalau tidak salah, istrinya diperkosa di situ. Ada hamba Tuhan tertentu bilang sama saya, itu daerah sepertinya dikutuk Tuhan Pak karena kasus itu. Kami masuk nih. Sudah suruh panitia bilang tolong beli tiket. Sekarang tuh Kupang Makassar ada. Saya kan tidak suka pilih-pilih pesawat. Yang penting aman saja. Bagasi connect langsung, tak usah check in badobel. Tapi kalau mesti badobel pun tidak apa-apa. Kali ini saya sudah mau deh daripada beta mesti seperti yang kemarin. Dari sini Kupang, Surabaya sampai Surabaya.
jam 4:30, tunggu sampai jam 8 naik pesawat, beok-beok sedikit di pesawat sampai di Makassar jam 11, pikir mau masuk hotel, setelah ke ruang transit ternyata terbang ke Jayapura jam 1. Nah kalau jam 1 di sini jam 2 di Jayapura, terbangnya 4 jam sampai jam 6 pagi. Saya tidak bisa tidur, masuk Starbucks, tidak tahu bikin apa. Kita tidak incar kopi atau coklat, sofa ya. Karena mau masuk di hotel masih tidur 1 jam bangun lagi. Karena ada hotel di situ, sering saya nginap di situ di Ibis Bandara. Supaya langsung. Akhirnya kita dia tidak apa, beli coklat sedikit, mulai 2, mulai basilang sudah. Pokoknya atur kaki 1 bamua di 1 tidur tuh. Pinggang mau patah. Lalu terbang sampai mendarat jam 6, ambil bagasi, panitia tanya, "Pak mau makan di mana?" Ibu Gembala bilang, "Kok Pak dong atur di mana? Kan ini Pak dong pun daerah." Kami tidak tahu. Nah, kalau Pak tidak tahu, ketongkar mana? Ini sarapan pagi, kami tidak makan nasi kuning, tidak. Cari bubur Manado, Jo. Cari Jongana. Itu di mana? Kami tidak tahu, Jo. Akhirnya saya telepon, saya pun kawan di Jayapura. Kan sentan di Jayapura itu hampir 1 jam. Kalau macet 1 jam. Saya telepon tim di Jayapura. Di mana itu bubur Mandala? Itu bubur Manado yang waktu saya KKR Jayapura. Oh Mandala. Oh Bapak, oke. Tek Mandala dapat makan. Tempur 8 jam. Karena jalan berhenti, jalan penyambutan. Orang NTT sambut. Cium. Jalan sampai persiapan di hotel langsung KKR. Dan sekarang ini saya ada kena sakit tertentu akibat imun turun. Apa dia bilang? Harper. Herpes. Kalau Harper hotel ya. Ada herpes di sini. Tadi dokter suatasi. Itu karena imun. Dari pagi saya berjuang betul. Ini sekarang kan sudah berobat. Tadi pagi baju karena sakit. Istri saya bercanda. Jangan sampai orang suanggi. Bukan. Karena imun turun. Mungkin ada orang yang ada itu virus. Nah minta maaf Bapak Ibu orang baku rampas foto. Ini kan ngeri. Dia berdiri ke patung sanbai. Bapak saya lagi kah? Bapak lihat sini dulu. Tunggu ini belum nih. Ini nih tendes, entah tendes di mana ya mau foto nih. Dia bilang kopung kamera. Cukup tanya sah. Kok tendes sama jadi nah jadi tidak. Ini satu tunggu saya bilang. Jadi pulang lah lanjut lah jam 5 pagi berangkat pulang ke KKR 3 hari seminar 2 hari lanjut ke Jayapura khotbah di Kemah Injil. Lalu pagi-pagi jam 4 sudah siap berangkat lagi. Bayangkan kalau tidak mengasihi Tuhan ini mau jadi apa? Ini komentar menarik. Ini hanyalah pekerjaan berat yang membosankan. Tapi ternyata tidak kalau ada kasih. Dan Anda tahu orang Papua penyanyi bukan ke katong. Beberapa di antara katong kan jaim-jaim. Oh Papua no. Kan kita kebanyakan jaim-jaim ke ikan botok, puku eko. Papua, orang Papua. Hei, apa baru lari kali ini? Beta lari sudah. Itu yang bikin tambah drop di situ. Lari orang Papua, serius. Apa yang kau cari? Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang torang semua. Hei, itu luar biasa. Makanya itu yang bikin berindu ke Papua. Wah menyanyinya tuh. Haleluya. Masker dibuang. Karena kalau lari pakai masker setengah mati ya. Saya takut, tahu namanya kita juga jaga kesehatan kan. Tapi itu sudah kalau tidak cinta Tuhan selesai. Jadi kita tidak mau mengasihi tanpa taat. Juga tidak mau taat tanpa mengasihi. Amin.
Itu hal yang pertama seputaran kritikan Kristus. Yang kedua adalah melalui pertanyaan Yesus itu atau apa yang Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku itu. Yesus sedang mengingatkan bahwa ketaatan yang sesungguhnya hanya lahir dari kasih yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Ketaatannya mantap di mata Tuhan, clear. Jadi kalau ada itu 3 kelompok di poin pertama tadi berubah. Supaya betul-betul melakukan apapun dengan kasih, dengan kasih, dengan kasih. Waktu Petrus gagal, yang Tuhan pulihkan apanya sih? Kasihnya. Tuhan itu kalau ngomong apa-apa 3 kali, tanya apa-apa 3 kali, itu masalah serius. Apa yang Tuhan tanyakan kepada Petrus? Apakah 3 kali engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kalau kasih kita kepada Yesus bermasalah, mau pelayanan apa? Jangan sampai melakukan apapun saya maupun Bapak Ibu. Jangan coba-coba berdoa minta sama Tuhan cabut, singkirkan Tuhan. Kalau tidak nanti pelayanan kebosan berhitung. Pilih. Jangan. Hanya orang yang mengasihi Tuhan, yang walaupun masalah berat, dia tetap bilang ringan. Makanya ada di zaman Paulus orang-orang makan puji bilang, oh kami pelayan. Paulus, apa kau pelayan? Saya jelaskan, saya cerita pengalaman saya sebagai pelayan Kristus yang mengasihi Yesus itu seperti apa. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23, Rasul Paulus bilang apa di sana? Apakah mereka pelayan Kristus? Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Ya. Aku lebih lagi. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Betul. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Kalau hanya tersinggung di pelayanan. Tidak, aku masuk penjara ulang-ulang. Didera, bahaya maut, 24. 5 kali aku disusah orang Yahudi. Ya. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39 kali 5, 195 mungkin. Nah saudara, kalau Paulus hidup zaman sekarang, Anda bilang, bisakah Paulus saya lihat itu bekas penyesahan di belakang. Kita menangis, tercabik-cabik itu, hancur. Apalagi? 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Dilempari batu ini di Derbe, di Listra itu kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, itu dipastikan mati. Tapi mungkin karena Tuhan kasihan hidup kembali. Terus. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Kau pelayanan tantangan apa kau berhitung kalau hanya jalan ke Sarmi 8 jam lalu kena sakit sedikit. Jangan coba-coba berhitung sama Tuhan. Harus kasih sungguh-sungguh kepada Allah. Terus. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Hidup penuh bahaya sekali. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Makanya ada yang mengomentari Paulus itu dari sejak bertobat sampai mati menderita terus. Saudara boleh cek setelah dia bertobat di Kisah 9 apa yang terjadi. Orang mau bunuh dia langsung di Damsyik. Dia bertobat di Damsyik. Orang Damsyik mau bunuh dia setelah Ananias doa. Coba baca Kisah 9. Makanya ada yang menafsirkan. Dia ini dari sejak bertobat sampai mati sengsara terus. Paulus. Ada mungkin dulu dia bikin sengsara umat Tuhan. Juga mungkin saya tidak tahu. Tuhan punya skenario bagaimana. Pokoknya ini orang sengsaranya luar biasa. Makanya dia bilang kalau lu omong masalah apa. Saya ini sudah pelayanan pun masih ada saudara-saudara palsu di dalam. Ya, yang tusuk dari belakang munafik. Cium tapi ternyata jual. Yudas banyak. Anda lihat ini. Jadi makanya kalau saudara-saudara saya mulai hitung-hitung pelayanan. Apalagi cuma ibadah hanya duduk dengar. Anda hitung-hitung. Aduh. Saya tidak tahu, ini belum bikin apa-apa. Hanya duduk terima berkat aja. Sudah hitung-hitung. Karena do something. 26. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Berat, bukan ringan. Pekerjaan menurut ukuran manusia berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Iya. Tapi dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Walaupun menurut ukuran manusia ini berat. Paulus bilang tidak berat. Sebab penderitaan ringan. Anda lihat. Masa ini ringan bagi manusia? Wah berat tidak. Orang mengasihi Allah tidak berat. Baca sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 3. 1, 2, 3. 1 Yohanes 5, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat. Jadi kalau berat, masalahnya dikasih.
Kita menikah pasangan sakit, urus dia berat tidak? Ya. Kalau Anda urus dia berat, maksudnya kalau dia orang yang ada masalah, Anda anggap berat. Kalau Anda orang yang tidak punya kasih, Anda tidak akan peduli dia sama sekali. Kasihmu bermasalah. Mama saudara sakit, papa saudara sakit. Mama ada setengah mati, lu ada pesta. Video call bilang, tungguin lagu kedua. Bayangkan. Terus kayak nyanyi di gereja, aku lagu kedua. Ikan aja di pantai, nanti kau turun di laut. Mama ada sakit, lu bagoyang mati pun. Bor mati pun di pesta. Lu bor minyak di Pertamina sana. Tolong kalau dia mengasihi orang tua. Dia banyak anak-anak orang tua sudah meninggal, menangis bebanting diri. Dia masih hidup tuh rawat. Tahu soal Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Dia masih hidup tuh rawat, kirim hadiah, beli kabaya, kirim batik. Tiap kali pergi bapak rumah, bapak besok rencana terus. Tidak ada realisasi. Bapak bilang begini, bapak lihat lu ini memang talenta di perencanaan. Lu kalau perencanaan sempurna, hasilnya yang nol ya. Selalu rencana. Ya tolong dong, bapakmu tidak minta, mamamu tidak minta. Bikin kejutan. Ini main kirim WA, tapi bukan dukungan, pinjam uang. Orang tua bilang, lu belum gila kan? Lu yang kerja, lu pinjam duit di batan Tuhan. Karena kerja besok pasar daripada tiang. Gaji sedikit, paksa hidup kayak selebritis. Siksa diri. Fix masih ada sekarang. Yang ada aja deh. Tak usah lapor deh. Ini fix, tak usah. Kan sana ada yang tanya. Mengasihi Tuhan tidak berat. Amin Bapak Ibu terkasih. Yang ketiga dan terakhir kita mau masuk perjamuan. Bahwa Tuhan Yesus mau. Karena ketika dia bilang, jikalau engkau mengasihi aku. Pertama dia kritik. Yang kedua dia tuntut kasih yang akan mendorong ketaatan yang sungguh-sungguh. Yang ketiga dia mau kita jaga ini kasih dan tingkatkan. Salah satu hal dosa yang paling Tuhan marah adalah tinggalkan kasih mula-mula. Saudara ingat dulu, saudara di jamaah Tuhan menangis mau mati air ingus. Ingat itu dulu. Itu kasih mula-mula Anda di jamaah Allah. Masih ada tidak itu tangisan? Masih ada tidak itu berjam-jam di hadirat Allah? Masih ada tidak? Itu kasih mula-mula. Salah satu manifestasinya itu. Saya pernah hilang itu dan saya tahu Tuhan tampar saya. Puji Tuhan, Tuhan kasih istri mendukung dan bangkit Bapak. Saudara jangan pikir kita pendeta nih aman-aman terus. Ada saatnya pelayanan itu sudah rutinitas saja, sibuk saja. Tidak pernah intim sama Tuhan. Apa yang membuat kasih padam? Ya dosa. Makanya akui, minta ampun. Apa yang bikin kasih padam? Cinta uang. Tuhan bilang kau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Tuhan dan kepada Mammon. Makanya tadi saya mengkritisi diri saya sendiri. Tuhan ini diundang, ini pasti pulang dapat amplop. Tapi Tuhan tolong supaya jangan ini uang menjadi prioritas tujuan. Tuhan tolong beta. Dan memang Tuhan sering proses begitu. Dan Tuhan tetap latih. Caranya Tuhan undang. Orang bilang nanti kami transfer, sampai ini hari tidak transfer. Tapi puji Tuhan, undang saya pergi lagi. Pidon lupa, ya sudah bikin lupa. Saya sudah kau Tuhan Allah kaya, ini gampang lah. Allah pasti cukupkan. Para banyak kali orang yang transfer, tidak transfer. Mungkin karena beta minta Tuhan uji beta. Biar aja Tuhan uji, tidak apa-apa Tuhan. Perlu dimurnikan. Tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Apalagi banyak hal yang penghambat kasih. Yang salah satunya tidak mengasihi sesama. Jadi kalau ada masalah dengan sesama tolong pemberesan. Dan yang berikut kekasih Tuhan. Bagaimana untuk kita punya kasih itu terjaga bahkan meningkat. Keintiman kita dengan Tuhan sangat menentukan. Ingat saat teduh itu bukan ajaran omong kosong. Itu salah satu penentu atau salah satu cara menjaga dan meningkatkan kasih kita kepada Kristus. Makanya Yohanes 15 ayat 5. Yesus yang tinggal dalam aku dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuah. Kasihmu tidak bertumbuh. Perhatikan.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, betul. ia berbuah banyak. Amin. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau orang tinggal dalam Tuhan, ada kaitan dengan dua hal. Firman Allah dan doa. 7. Lompat ke ayat 7. Saya bilang, harusnya baca semua, tapi saya lompat saja. Kita nanti pulang baca sendiri. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, Amin. mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Orang yang punya keintiman dengan Allah, firman Allah tuh baca, kalau biasa 2 pasal, kasih naik 3 pasal. Biasa 3 pasal, kasih naik 4 sampai 5 pasal. Berdoa kalau kata-kata cuma sedikit, perbanyak kata-kata dengan Allah. Harus lebih banyak bicara dengan Allah. Kalau hanya 30 menit, kasih naik sedikit lagi. Terus, itu nama menjaga dan meningkatkan kasih kita kepada Tuhan. Dan ayat 9 berkata, untuk menjawab itu tindakan semua. Ayat 9 bilang apa? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Iya, jadi orang yang suka firman, suka doa saat teduh, itu tinggal dalam kasih Yesus. Maka kita buat apa-apa tidak akan berat. Dan yang terakhir, Tuhan mau kembali kepada topik inti kita, amanat agung. Lakukan perintah Tuhan. Jangan hanya menang di intim berdoa, lakukan perintahnya. Menginjil, bersaksi, ajak orang. Pengaruhi orang jadi garam dan jadi terang. Karena garam dan terang itu sifatnya mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Maka yang terjadi adalah, itu bukti bahwa kasih Tuhan memang ada dalam kita. 10 sama-sama baca. 1, 2, 3. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Apakah ini berat? Tidak berat. Karena ayat yang kita bahas, ini terakhir dan tidak panjang. Bukan cuma ayat 15, ayat 16. Tuhan tahu kita lemah. Maka Tuhan bilang, jangan takut. Saya kirim penolong. Penolong itu Roh Kudus. Ayat 16 dari Yohanes 14. Aku akan minta, setelah dia suruh mengasihi. Dia bilang tenang. Jangan stres dulu dengan poin pertama. Atau ayat pertama yang kita bahas. Aku akan kirim penolong kepadamu. Penolong ini kalau ada dalam diri kita. Buah roh yang pertama apa? Kasih. Roh Kudus, penolong sini Roh Kudus. Kalau dia ada dalam kita, maka manifestasi yang pertama, kasih itu keluar. Maka saya yakin kita pasti bisa, bukan karena kita, Roh Kudus dalam kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai. Tuhan Yesus dimuliakan.